Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation HUHA dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Kejadian 39 ayat yang kedua. Kejadian 39 ayat yang kedua berkata, "Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu." Saudaraku, Yusuf adalah seorang anak manusia yang menjalani hidupnya tidak selalu bahagia. Ada masa-masa di mana dia menjadi anak yang dikasihi, anak yang dipedulikan, anak yang sungguh dimanjakan oleh ayahnya Yakub. Tapi ada masa-masa ia menghadapi krisis ketika saudara-saudaranya merasa iri lalu bermaksud untuk membunuhnya. Sekalipun tidak jadi membunuhnya, tetapi Yusuf kemudian dijual ke orang asing untuk menjadi seorang budak. Nah, disinilah perjalanan Yusuf dimulai. Bagaimana ia menghadapi krisis demi krisis, bagaimana ia diperlakukan tidak adil, bagaimana ia mengalami tekanan, bagaimana ia mengalami berbagai-bagai penderitaan untuk sesuatu yang tidak ia lakukan. Tetapi yang luar biasa, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga apapun yang terjadi terhadap dirinya, Tuhan tetap membawa dia naik ke atas sampai pada akhirnya ia menjadi penguasa di Mesir. Dari seluruh kisah Yusuf, saudaraku, dapat saya simpulkan, yang terpenting dalam hidup ini bukanlah situasi, tetapi reaksi. Sebab apapun situasinya, kalau reaksinya salah, hasilnya adalah hancur, rusak, dan tidak membawa dampak apapun. Namun bila kita bereaksi benar, apapun situasinya akan menjadi berkat dan berdampak kepada banyak orang. Seperti pengalaman Yusuf, tidak penting situasinya, tetapi bagaimana ia bereaksi terhadap situasi itu menyebabkan dia kemudian naik ke atas, dan kemudian Tuhan pakai menjadi alat berkat untuk memelihara umat Allah, yaitu bangsa Israel. Karena itu, bila hari-hari ini Tuhan izinkan saudara mengalami situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang buruk, janganlah buru-buru menyalahkan situasi, apalagi menyalahkan Tuhan. Sebab siapa tahu lewat situasi itu Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Seperti yang dialami oleh Christine Pons dari Indiana, Amerika Serikat. Pada tanggal 30 Juni tahun 1995 terjadi kebakaran dalam rumahnya yang menyebabkan anaknya Anthony yang berumur 3 tahun meninggal dunia. Ia kemudian dituduh membunuh anak itu. Sekalipun penyelidikan tidak cukup bukti, saudaraku, namun toh hakim dan jaksa sepakat untuk menghukum Christine Pons dengan hukuman 60 tahun penjara tanpa bebas bersyarat. Padahal pada waktu itu ia baru berumur 22 tahun dan dalam keadaan hamil. Anda bisa bayangkan situasi yang dialami oleh Christine Pons. Bagaimana ia tertekan, bagaimana ia mengalami masa-masa yang berat, bagaimana ia belajar di tengah-tengah situasi untuk tetap survive, sekalipun keadaannya tidak seperti yang dia inginkan. Tak mau berlarut-larut mengasihani nasibnya, Christine Pons mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang positif. Ia kemudian mendaftarkan diri ke universitas dan mengikuti perkuliahan dari dalam penjara. Dan setelah menjalani hukuman selama 17 tahun, kasusnya dibuka kembali karena ditemukan sebuah bukti baru bahwa sesungguhnya jaksa dan hakim berkonspirasi untuk menghukum Christine Pons karena ketika mereka bisa menyelesaikan sebuah kasus, mereka akan mendapatkan promosi. Jadi mereka tidak peduli dengan bukti-bukti di lapangan bahwa sesungguhnya Christine tidak membunuh siapapun, namun tetap memaksakan menghukum Christine 60 tahun. Dalam persidangan itu akhirnya Christine Pons dibebaskan dari penjara setelah ia menghabiskan 17 tahun di dalam penjara
suatu hukuman untuk sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Karena itu, pemerintah Indianapolis kemudian memberikan ganti rugi kepada Christine sebesar 15 miliar. Bersamaan dengan ia keluar dari penjara, ia telah menyelesaikan gelar sarjananya. Setelah ia keluar dari penjara, ia diwawancarai, "Apa reaksi Anda terhadap hukuman yang Anda jalani selama 17 tahun ini?" Secara mengejutkan, Christine Barnes mengatakan bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dari apa yang dapat saya pikirkan. Sebab hidup yang kumiliki ini sesungguhnya bukanlah milikku, sebab dialah pemiliknya. Karena itu aku tetap bersyukur, apalagi sekarang aku sudah sarjana dan dengan modal 15 miliar itu aku akan menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Saudara, apa yang dialami oleh Yusuf dan Christine Barnes itu mau menggambarkan betapa reaksi atas situasi menentukan hidup kita seperti apa. Oleh sebab itu saudaraku, di tengah-tengah situasi yang saat ini kita alami, kita menghadapi krisis ekonomi, kita menghadapi masalah-masalah keluarga, masalah-masalah di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, atau apapun, kita menghadapi sakit penyakit, COVID-19 dan lain sebagainya. Saudara-saudara, yang terpenting di sini bukanlah situasinya, tetapi bagaimana kita bereaksi atas situasi ini. Itulah yang akan membawa kita, apakah kita naik ke level yang lebih tinggi atau justru kita turun ke level yang lebih rendah. Karena itu saudaraku, mari kita bereaksi secara benar berkaitan dengan segala situasi yang kita hadapi. Mintalah Roh Kudus untuk membimbing agar setiap keputusan yang Anda ambil adalah keputusan yang datang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong agar kita senantiasa kuat dan teguh di dalam menghadapi segala situasi yang ada dan tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa dan bahwa rencanamu adalah indah dan bahwa rencanamu tidak akan pernah gagal. Oleh sebab itu Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Untuk situasi yang kami hadapi, bantu kami untuk kami bereaksi secara benar berkaitan dengan keadaan-keadaan itu, supaya hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu digenapi di dalam hidup kami. Oleh sebab itu, hamba berdoa Tuhan, kiranya mereka yang sakit, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesembuhan. Mereka yang sedang mengalami krisis, Tuhan kasih pertolongan, agar mereka dapat melewati situasi-situasi itu dengan tangguh dan kuat. Dan pada akhirnya, seperti Yusuf dan Christine Barnes, mereka menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya